Selamat pagi pemirsa, Sinpo TV kembali hadir dalam Warta Parlemen selama sepekan. Bersama saya Jihana Bilang. Dasko pimpin rapat paripurna perdana setelah pemilu 2024. Fraksi Demokrat bicara soal program makan siang gratis di rapat paripurna. Anggota DPR sebut hak sopir angkot lebih penting dari hak angket. Komisi 3 DPR RI terima aduan PT Tribakti Sarima soal ketidakadilan hukum. Berikut berita parlemen selengkapnya. DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 yang dibuka langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko. Sidang ini dihadiri sebanyak 164 anggota DPR RI. DPR menggelar rapat paripurna perdana setelah melewati masa reses dan kontestasi pemilu pada 5 Maret 2024. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Ketua DPR Puan Maharani berhalangan hadir karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Prancis. Rapat paripurna beragendakan pidato Ketua DPR pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2024 dan pelantikan anggota pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024. Nah, untuk itu nanti mungkin setelah tugas konstitusional kita pada paripurna, kita bisa kembali ke dapil masing-masing sambil menunggu tanggal 20 Maret ditetapkan oleh KPU. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir 164 orang, izin 126 orang, total 290 orang dari 575 anggota DPR RI. Dengan demikian quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim perkenankanlah kami selaku pimpinan DPR rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 pada hari Selasa 5 Maret 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR RI Dasko mengatakan bahwa para peserta pemilu 2024 untuk menjunjung etika politik agar selalu siap kalah dan siap menang dalam pertarungannya. Hal ini dikatakan Dasko saat membacakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat paripurna DPR RI. Hal tersebut disampaikan Dasko saat memimpin rapat paripurna pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 di Gedung Parlemen pada 5 Maret 2024. Ketua DPR Puan Maharani yang tidak hadir dalam paripurna diwakilkan oleh Wakil Ketua DPR Dasko, sehingga pidatonya dibacakan oleh Dasko selaku pemimpin rapat. Puan diketahui sedang melakukan kunjungan kerja sebagai pimpinan DPR ke negara Prancis. Menurutnya tahapan pemilu dan Pilpres 2024 saat ini masih berlangsung dan tengah memasuki proses rekapitulasi penghitungan suara. Melalui Dasko, Puan mengingatkan agar para kontestan pemilu 2024 dapat mengedepankan etika politik yang baik. Dirinya menegaskan bahwa dalam setiap pertarungan harus siap kalah dan siap menerima kemenangan. Yang terpenting bagi kita semua adalah kekuasaan negara harus dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat menggunakan kedaulatan hak suaranya secara bebas. Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik, untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Selidava, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Hairon bicara soal program makan siang gratis dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Dirinya meminta agar program makan siang gratis tak menjadi polemik karena perhitungan suara pemilu hingga kini belum usai.
Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Herman Hairon, turut menyampaikan mengenai anggaran program makan siang gratis yang kini tengah ramai menjadi pembicaraan oleh berbagai pihak. Herman mengatakan hingga kini anggaran program makan siang gratis belum ditetapkan, lantaran penghitungan suara masih berlangsung. Selain itu, Presiden selanjutnya juga belum diumumkan. Sehingga ia menilai program makan siang gratis ini tak perlu dijadikan polemik di publik, melainkan harus dibahas bersama-sama nantinya di DPR. Terkait dengan makan siang gratis saya juga aneh, karena saya sendiri ikut di dalam pembahasan di internal. Makan siang gratis ini belum ditetapkan anggarannya dari mana. Dan tentu belum ditetapkan cantolannya ke mana. Karena juga perhitungan suara masih berlangsung. Presiden belum ditetapkan. Dan tentu juga dalam perjalanannya, kalau kemudian ada piloting yang sedang dilaksanakan, ya ini adalah merupakan bagian inisiatif. Misalkan kemarin yang dilaksanakan di Tangerang. Adapun kemudian pencantolan anggaran terhadap BOS, ini belum ada keputusan menurut saya. Sehingga ini jangan dijadikan polemik di publik, dan tentu semestinya bahwa program yang baik ini nanti kita kan akan bahas juga di DPR. Perspektif dalam pembahasan anggaran-anggaran di pemerintahan juga akan dibahas di DPR. Oleh karenanya menurut saya tidak perlu berwacana, tinggal bagaimana ke depannya dan ini akan kita bahas bersama. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Kamru Samad menyebut wacana hak angket adalah sebuah respon dari pihak yang tidak siap menerima kekalahan dalam kontestasi pemilu 2024. Menurutnya, usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu sangat tidak dibutuhkan oleh rakyat. Anggota DPR fraksi Gerindra Kamru Samad menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa 5 Maret 2024 terkait dengan wacana hak angket dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Dirinya mengatakan usulan hak angket tersebut sangat tidak dibutuhkan oleh rakyat. Ia mengungkapkan berbagai aspirasi masyarakat yang diterimanya lebih dominan terhadap kepastian kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan. Anggota DPR Dapil DKI Jakarta 3 ini bahkan menyebut bahwa hak sopir angkot jauh lebih penting untuk dibahas dibandingkan wacana hak angket yang digulirkan hanya dari pihak yang tidak siap menerima kekalahan. Dengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket, yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan karena itu saya ingin mengingatkan, jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Seli Dava, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Dasko pastikan akan menampung aspirasi anggota Dewan soal usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia mengingatkan bahwa pengusulan atau pengajuan hak angket perlu menjalani mekanisme yang berlaku. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengaku lebih memilih menanggapi soal isu kenaikan dan kelangkaan beras daripada hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 yang digaungkan dalam rapat paripurna pembukaan. Menurut Dasko, persoalan hak angket memiliki mekanisme tersendiri dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diajukan ke pimpinan DPR RI. Namun menurutnya hingga rapat paripurna tadi, tidak ada satu fraksi pun yang menyampaikan secara resmi kepada pimpinan DPR RI terkait pengajuan hak angket tersebut. Dalam interupsi di di paripurna itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi. Dan tadi kita lihat bahwa misalnya hak angket itu kenapa kemudian
kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena memang hak angket itu kan ada mekanisme. Nah, jadi kalau memang ada kawan-kawan tadi yang menyampaikan aspirasi hak angket, ya kan ada mekanismenya di DPR. Nah, saya tadi lebih menanggapi masalah misalnya tadi kekurangan beras tadi, kita langsung kemudian carikan solusinya untuk kemudian nanti dibicarakan dengan pihak pemerintah. Nah, itu aja. Tapi Bang Dasko, sebenarnya mekanisme untuk pengajuan hak angket itu seperti apa sih? Apa disampaikan kepada pimpinan DPR atau seperti apa? Ya, kalau yang sudah ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh yang mengajukan, kemudian diajukan ke pimpinan DPR. Udah, itu aja. Tapi ini sudah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR RI Dasko menyebut pemilihan Gubernur DKI Jakarta tetap akan dipilih rakyat secara langsung. Penegasan ini disampaikannya merespon progres pembahasan RUU DKJ setelah ibu kota negara dipindahkan ke IKN. DPR memastikan pemilihan Gubernur Jakarta akan tetap dipilih melalui proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh pimpinan DPR Dasko saat ditemui wartawan usai meresmikan gelaran Festival UMKM di Gedung Parlemen Jakarta pada 5 Maret 2024. Dasko mengungkapkan bahwa seluruh fraksi di parlemen sepakat dengan pemerintah terkait teknis pemilihan pemimpin di DKJ nantinya. Ya kan kita sudah sepakat dengan pemerintah, bukan hanya Gerindra. Seluruh partai politik sudah sepakat dengan pemerintah sebelum reses bahwa untuk pemimpin daerah khusus Jakarta itu dipilih melalui pilkada. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengingatkan agar KPK berhati-hati dalam menindaklanjuti laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dirinya mengatakan Ganjar merupakan tokoh politik yang saat ini masih menjadi sorotan. DPR RI turut menyoroti laporan Indonesia Police Watch terhadap Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait dugaan tindakan gratifikasi dengan nominal hingga 100 miliar rupiah. Pimpinan Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan KPK dalam hal ini harus bekerja secara optimal untuk menghindari kemungkinan adanya anggapan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK adalah bentuk politisasi hukum. Menurutnya, laporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi tidak bisa dilarang. Dirinya meminta agar KPK dalam menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan, ya. Cuma memang KPK mesti juga berhati-hati dalam merespon semua laporan, mesti berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi yang lengkap, ya. Karena kan Pak Ganjar adalah salah satu tokoh politik saat ini, jangan sampai laporan tersebut dikait-kaitkan dengan hal-hal politik, ya. Apalagi misalnya dituding ada upaya untuk mengkriminalisasi Pak Ganjar. Ya. Jadi silahkan laporan masyarakat menyampaikan laporan, cuma memang KPK-nya kita percayakan agar KPK benar-benar memeriksanya secara profesional. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR RI menerima penyampaian aspirasi dari kuasa hukum PT Tribakti Sarimas atas adanya upaya intimidasi dan rekayasa hukum yang diduga dilakukan oleh oknum. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Heru Widodo memastikan pihaknya akan memperdalam permasalahan yang diadukan oleh PT Tribakti Sarimas mengenai adanya upaya intimidasi terhadap perusahaannya. Sebagai lembaga pengawasan, Heru merasa pihaknya perlu mendalami persoalan tanpa memihak satu sisi. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, Komisi 3 akan menindaklanjuti dengan memanggil pihak bank dan kepolisian yang terkait. Oke, yang pertama tadi dari PT TBS, mereka mengadukan terkait dengan persoalan mereka yang kemudian ada pemilik lahan yang kemudian mencoba untuk diserobot oleh salah seorang, kemudian melibatkan beberapa yang lainnya, termasuk dari ada pihak bank, kemudian dari pihak kepolisian. Nah, saya kira ini perlu kita perdalam dan kita kemudian tidak boleh mengambil informasi dalam satu sisi.
Tetapi saya kira ini juga perlu diperdalam lebih lanjut. Nanti akan kita panggil, kita menggunakan hak pengawasan kita, akan kita panggil nanti dari pihak banknya, lalu kemudian dari Poldanya, yaitu di Redkrimumnya gitu. Saya kira ada beberapa hal kejanggalan yang kemudian terjadi, misalnya ada proses hukum yang kemudian dilangkai oleh Polda Riau karena masih ada proses hukum di Pengadilan Tinggi yang kemudian ini mestinya diselesaikan dulu baru kemudian ada proses hukum di Polda. Tapi ini ternyata ada semacam melangkahi hukum yang lainnya, dan saya kira ini juga nanti kita perdalam lebih lanjut gitu. Sebelumnya, kuasa hukum PT Tribakti Sarimas, Andri Christian, mengatakan upaya meminta perlindungan hukum terhadap DPR karena penetapan status tersangka terhadap 2 pimpinan PT TBS yang diduga terdapat kejanggalan dan cacat hukum, terutama dalam proses pelelangan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum terkait pada proses lelang salah satu bank terhadap aset milik PT Tribakti Sarimas. Dari Jakarta, Dewi Dava, Sinpo TV melaporkan. Merespon harga beras yang mengalami kenaikan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyebut bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan pendistribusian beras ke pasar-pasar tradisional. Hal itu diungkapkan guna merespon kenaikan harga beras yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyebutkan harga beras di Indonesia alami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Hingga saat ini Arya mengatakan harga beras medium sudah tembus di angka 17.000, bahkan belum ada kecenderungan untuk turun. Arya menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali terjadi karena faktor perubahan musim yang akhirnya terjadi pada situasi krisis pangan dunia. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia, ia menilai bahwa DPR tidak boleh main-main dengan hal tersebut. Memang liarnya harga beras yang tak terkendali sampai hari ini, yaitu beras medium tembus di angka 17. Ya. Belum ada kecenderungan titik-titik untuk turun. Ya. Bahkan di NTT ada sampai 18, medium. Ya. Yang premium juga demikian. Ya, yang premium banyak yang kosong di outlet minimarket. Saya tadi menyampaikan hari ini juga bahwa Vietnam, kemudian Thailand dan India sudah tidak lagi akan mengekspor beras atau membuka beras sebagai komoditas bisnis, bukan B2B, tapi G2G. Itu tandanya bahwa situasi perberasan dunia atau krisis pangan dunia, tanda-tandanya akan terjadi karena faktor musim atau karena situasi yang lain. Untuk menyelamatkan perut 270 juta rakyat Indonesia ini, kita tidak main-main. Ya. Maka tadi saya meminta pimpinan DPR harus menggunakan instrumen pengawasan untuk betul-betul menyelamatkan perut rakyat. Ya. Dari Jakarta, Seli Andi Dava, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menekankan pengguliran hak angket kecurangan pemilu 2024 perlu memiliki tujuan yang jelas. Ia mengatakan pentingnya mendalami apa yang akan diselidiki agar tidak terjadi kekeliruan informasi. Anggota DPR RI fraksi Demokrat yang juga Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon mempertanyakan letak kecurangan pemilu 2024 seperti yang digaungkan pihak yang mewacanakan hak angket tersebut untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Meskipun hak angket adalah langkah konstitusional yang dimiliki DPR, namun pihaknya akan melihat sejauh mana langkah tersebut berkembang. Herman menyampaikan bahwa sesuatu yang menjadi indikasi kecurangan dalam pemilu terlebih dahulu diselidiki agar tidak mendegradasi hak suara rakyat yang telah dicurahkan. Saya katakan tadi, saya juga menyatakan sikap bahwa hak angket itu adalah hak konstitusional DPR. Hak kekhususan yang diatur oleh konstitusi pasal 20A. Yang tentu derajatnya tinggi dan ini bisa digunakan. Namun tentu jangan mendegradasi terhadap suara rakyat. Suara rakyat juga punya hak konstitusionalnya, hak memilih gitu ya. Nah, oleh karenanya hak konstitusional rakyat memilih jangan didegradasi oleh
polemik atau wacana kecurangan dan lain sebagainya. Karena ya didasarkan kepada realitasnya, saya di lapangan, ya orang kalau sekarang yang disasar atau dituju adalah Pilpres, saya yakin bahwa seluruh masyarakat yang memilih Pak Prabowo didasarkan kepada idealisme gitu. Saya banyak bertanya di lapangan dan tidak ada kecurangan gitu. Justru kalau mau kita melihat mendalami terhadap pemilu kemarin ya di pileg gitu. Ayo kita bicarakan bagaimana pemilu legislatif ke depan. Apakah akan dibiarkan terus menjadi pemilu yang pragmatis ataukah kita juga ingin pemilu idealis gitu. Apakah sistemnya dirubah dan lain sebagainya, ya mari kita bicarakan. Oleh karenanya harus diperjelas dulu, kalau dikatakan brutal, kalau dikatakan kecurangan, yang mana yang brutal dan kecurangannya itu yang mana dulu gitu. Sehingga diperjelas dan kemudian kita bisa berargumentasi. Kalau arahnya kepada Pilpres, saya nyatakan itu justru pemilu idealis di Pilpres itu. Rakyat dengan ikhlas memilih calon presidennya tanpa ada iming-iming apapun gitu. Nah, oleh karenanya ini yang harus diperjelas dulu sehingga nanti kita bisa berargumentasi. Jangan berpolemik pasca reformasi dan lain sebagainya. Ya tentu ya sesuatu yang tidak baik ya nanti kita luruskan. Dan ini adalah hak konstitusional bagi anggota DPR. Dari Jakarta, Sally Andi Dava, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Parlemen sepekan kali ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Jihan Nabila berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.